Sobat Rosavara, sekarang kita akan membahas seefektif apa sih face shield itu. Nah, apakah boleh menggunakan face shield tanpa masker? Yuk langsung aja, yang mau tahu, check it out! Nah, sekarang sejak pandemi COVID-19 dimulai, sebagian orang ada yang memilih menggunakan face shield dan masker saat beraktivitas di ruang publik. Nah, terutama di era new normal saat ini. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyakit yang disebar melalui droplet atau cipratan air liur. Tapi masker juga memiliki kekurangan nih, yaitu sulit digunakan untuk berkomunikasi karena gerakan mulut tidak dapat terbaca oleh orang lain. Selain itu, suara kita juga mungkin terdengar kurang jelas oleh lawan bicara karena terhalang oleh masker. Nah, terus gimana dengan face shield? Nah, face shield ini adalah perisai atau pelindung wajah yang terbuat dari plastik bening dan kaku untuk menutupi wajah hingga memanjang ke area dagu penggunanya. Nah, teman-teman di sini pasti sering kan melihat para tenaga kesehatan menggunakan face shield, bahkan sebelum pandemi virus corona ini dimulai. Nah, umumnya face shield ini adalah bagian dari alat pelindung diri atau APD yang digunakan oleh dokter guna memeriksa mulut pasien dalam jarak dekat. Selain itu, dokter, perawat, dan petugas laboratorium di rumah sakit juga menggunakan face shield secara bersamaan dengan masker untuk menghindari kontaminasi darah atau zat-zat lain yang ada di udara. Menurut artikel yang dimuat dalam Journal of the American Medical Association, face shield adalah alat pelindung wajah yang menawarkan beberapa kelebihan, seperti yang pertama, dapat digunakan kembali tanpa batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, lebih mudah dibersihkan dengan sabun dan air atau cairan desinfektan biasa. Yang ketiga, melindungi jalur masuk infeksi virus seperti mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, mengurangi resiko terhirupnya virus yang tersebar melalui droplet. Yang kelima, mencegah penggunanya menyentuh area wajah. Kemudian yang keenam, dapat diproduksi dan didistribusikan dengan cepat. Dan juga lebih nyaman digunakan dibandingkan masker. Nah, face shield ini dianggap lebih ramah digunakan bagi pengidap bisu tuli yang mengandalkan pembacaan mulut untuk berkomunikasi. Meski demikian, face shield dianggap lemah dari sisi keamanan karena kuman, bakteri, ataupun virus masih memiliki celah untuk masuk di bagian samping dan bawah. Nah, seorang ahli dari University of Iowa menyatakan bahwa face shield adalah salah satu alat pelindung ekstra bagi masyarakat untuk mencegah penularan virus corona saat beraktivitas di ruang publik. Hal ini diungkapkan melalui sebuah laporan yang dipublikasikan dalam Journal of the American Medical Association. Nah, sebuah penelitian simulasi juga menyatakan bahwa face shield terbukti dapat menurunkan paparan virus secara langsung hingga 96% apabila digunakan oleh tenaga kesehatan yang berada dalam jarak sekitar 45 cm dengan orang yang sedang batuk. Nah, ketika studi tersebut diulang pada kondisi physical distancing sejauh kurang lebih 2 meter, penggunaan face shield terbukti dapat mengurangi risiko terhirupnya virus yang tersebar sebanyak 92%. Kemudian, hasil penelitian awal yang sudah ada membuktikan penggunaan face shield pada pasien yang terinfeksi influenza hasilnya diyakini menjanjikan. Namun, dari laporan dari tim ahli University of Iowa mengenai face shield untuk melindungi diri dari penularan virus corona masih membutuhkan penelitian lebih lanjut yang berskala besar untuk mengetahui keefektifannya. Pasalnya, belum ada studi terkait yang membuktikan efektivitas face shield untuk melindungi diri dari penularan virus corona yang dikeluarkan melalui cipratan air liur dari pengguna yang terinfeksi virus penyakit. Nah, desain alat pelindung wajah ini memiliki kekurangan, yaitu terdapat celah antara face shield dan wajah. Padahal penularan COVID-19 sebagian besar terjadi melalui droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi saat ia bernafas, batuk, ataupun bersin. Nah, maka dari itu, resiko penularan virus corona pun masih tetap ada kalau kalian hanya menggunakan face shield. Sedangkan masker menyisakan celah yang sangat sedikit sekali karena menempel langsung dengan hidung dan mulut. Nah, kesimpulannya, kita nggak dapat hanya mengandalkan face shield untuk cegah virus corona dan menanggalkan masker. Nah, jadi sebaliknya, kita tetap perlu menggunakan alat pelindung ekstra berupa face shield setelah masker. Jadi, pada situasi tertentu, face shield dapat dipakai bersamaan dengan masker sebagai alat pelindungan ekstra untuk mencegah penularan virus corona. Nah, dengan ini kita dapat melindungi area wajah dari virus yang mungkin dikeluarkan oleh orang lain melalui droplet. Nah, nggak cuma itu aja nih, jadi face shield juga dapat membantu mencegah agar masker yang digunakan tidak cepat basah. Baiklah teman-teman, itulah keefektifan masker dan face shield yang bisa saya bagikan. Semoga video ini membantu ya. Kalau kalian suka video ini, kasih like-nya dan klik subscribe dan tombol loncengnya ya. Bye, see you next video.